Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah teknisi. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan lagi rice cooker merek Cosmos yang kendalanya di sini mati total. Saya akan coba dulu. Di sini benar-benar mati total, tidak mau menyala sama sekali. Saya tekan bagian ini, bagian peletoknya tetap tidak ada lampu indikator menyala. Karena kemungkinan ini fuse atau apa yang menjadi masalah, kita akan periksa dulu nanti. Namun saya akan coba apakah di sini ada terasa panas atau tidak. Walaupun lampu kadang tidak menyala, tapi terkadang cuma lampunya yang rusak, tapi ada hawa panas yang dihasilkan, berarti itu fuse aman, atau bisa dikatakan bukan mati total, namun cuma lampunya yang bermasalah. Namun setelah saya periksa, saya cek, ternyata di sini tidak ada hangat sama sekali. Di sini saya cek, saya pegang bagian pinggir, bagian atas di pintu juga tidak ada yang terasa hangat di bagian elemen-elemennya. Ya, kemungkinan ini saya vonis, bukan divonis dulu, kemungkinan ini fuse yang bermasalah atau biang keroknya. Namun untuk mendeteksi ini atau mengatakan ini fuse atau tidak, saya coba akan bongkar dulu. Saya periksa apakah benar fuse yang rusak atau tidak. Pertama kita bongkar di bagian pinggir dulu untuk bautnya, jangan lupa. Setelah bagian baut dilepas, baru kita bagian tutup bawah kita cari juga. Kalau ada baut, ada mur yang mengunci, kita buka juga. Namun di sini saya lihat tidak ada lubang baut atau baut yang mengunci lagi, cuma ada yang di bagian pinggir saja. Oke, setelah itu baru saya akan coba lepas di bagian penutup bawahnya atau cover bawahnya. Kita ketok dari jalur ini karena di sini sudah ada tempat ketokannya. Kita cungkil kayak gini. Setelah terlepas, baru kita lepas bagian colokan, bagian sambungan ke colokan ini, karena biar tidak ribet saat memeriksanya nanti. Kita lepas semuanya. Karena apabila mati total itu sebenarnya cuma ada dua faktor, ya fuse atau juga bisa kabel yang rusak. Namun saya tidak akan curiga sama kabel dulu, saya curiga sama fuse, karena biasanya kalau mati total itu fuse yang dikena. Karena saya lihat di bagian perkabelan ini bagus semua, tidak ada yang bermasalah kayaknya. Namun saya belum cek. Saya coba cek dulu di bagian fuse, apakah di sini fuse aman atau tidak. Karena mati total itu sebuah elektronik itu kalau ada fuse, cek di bagian fuse dulu. Seperti itu. Nah, ini adalah fuse-nya yang kayak roket pesawat terbang. Jadi sini fuse ini fungsinya untuk memutus ketika ada konslet yang terjadi di bagian rice cooker atau di bagian alat-alat elektronik. Saya coba menggunakan multitester dulu, apakah di sini masih menyambung atau tidak. Kalau tidak, berarti ini penyebabnya. Kalau seandainya fuse ini rusak, berarti benar yang ini penyebab utamanya biang keroknya. Namun setelah saya cek di sini menggunakan multitester, aman-aman saja, tidak ada yang bermasalah di bagian fuse. Mantap, top markotop di bagian fuse-nya. Berarti
di sini tidak mungkin fuse saya ganti karena fuse-nya aman, tidak ada masalah. Setelah saya cek di bagian fuse, setelah itu baru saya lihat-lihat di bagian pinggir, ternyata di sini tidak ada termostat suhu. Termostat suhu yang menempel di bagian pinggir biasanya akan ada. Kalau Miyako itu biasanya ada termostat yang hitam bundar itu yang nempel di bagian bodi pinggir, itu biasanya ada. Di sini ketepatan tidak ada. Oke, saya cek di bagian saklar dulu karena fuse aman. Saya cek di bagian saklar pemindah, biasanya di sini tertumpuk semut atau kotoran yang bisa menyebabkan mati juga, tidak bisa menyambung. Ya, walaupun saya tidak memvonis ininya atau tidak 100% saya jamin ini yang rusak, karena kalau ini rusak cuma satu saja yang tidak bisa berfungsi, seperti itu, kayak pemanasnya saja. Namun untuk memasak biasanya bisa tetap menyala lampu, paling-paling cuma ketika mau mindah nasi atau memindah menanak ke pemanas itu tidak bisa berfungsi, yang penyebabnya yang ini. Namun kan di sini bukan penyebabnya tidak mau menghangat, namun tidak bisa menyala bagian lampu atau alias mati total. Setelah saya periksa tidak ada masalah di bagian saklar, baik-baik saja dan top markotop saja. Setelah itu saya pasang kembali karena tidak ada permasalahan di bagian saklar. Saya akan pasang kembali, saya akan rapikan dulu bagian saklarnya. Setelah itu saya akan cek and recheck bagian mana yang bermasalah. Karena saya lihat jalur kabel semuanya di dalam ini tidak ada yang putus, tidak ada yang rusak. Setelah itu saya coba skip videonya, saya bongkar bagian lampu. Juga lampu aman-aman saja, tidak ada yang kobong. Karena saya sudah cek semuanya di bagian desuker aman. Kesalahan saya tadi itu tidak cek di bagian colokan, karena penampakan colokan itu bagus, tidak ada kelihatan yang rusak. Setelah itu saya cek, ternyata di sini di bagian colokan ada yang bermasalah. Satu kabel tidak mau menyambung atau tidak mau mengalirkan listrik ke rice cooker. Jadi yang bermasalah di bagian ini adalah colokan. Makanya saya bilang sebelumnya itu di video sebelum saya pertama upload untuk kendala-kendala rice cooker itu saya sudah jelaskan dari pertama mati total sampai tidak mau memanas, tidak mau memasak, semuanya saya jelaskan. Namun kenapa saya tidak langsung vonis bagian colokan tadi di awal video, karena saya rasa untuk kabel di sini bagus-bagus saja kelihatannya, namun ternyata ada penyakit yang ada di dalamnya. Berarti ini luka dalam, harus dioperasi. Namun dibanding saya operasi, karena biayanya mahal kalau operasi kabel, lebih baik saya ganti yang lain, colokan yang lain. Karena kalau operasi kabel itu ya namanya operasi pastinya mahal. Seperti itu, takut orangnya nggak mampu ketika mau dioperasi. Ya, setelah itu saya akan coba ganti saja. Langsung saya ganti biar tidak terlalu lama untuk perbaikannya. Namun saya akan coba dulu, sebelum diganti saya akan coba dulu apakah benar dari colokannya atau tidak. Karena kurang bagus lah kalau tidak dicoba dulu, kurang kurang maksimal lah kalau tidak dicoba dulu apakah benar ini kabelnya yang rusak atau di bagian yang lain lagi, seperti itu.
saya akan coba menggunakan colokan lain. Kalau menyala berarti yang bermasalah benar-benar kabelnya. Oke, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat lampunya. Oke, ternyata di sini langsung menyala di bagian lampu. Langsung lampunya berkobar seperti kobaran api. Seperti itu. Ini saya coba colokan berapa kali tetap menyala, berarti benar-benar yang bermasalah di bagian colokan yang harus dioperasi sesar atau dibedah. Oke, setelah ketahuan kayak gini saya akan coba ganti bagian colokannya, namun saya akan rapikan dulu untuk bagian penutup lampunya ini. Dan saya akan skip, saya tidak akan videokan untuk pemasangan ini karena pastinya semuanya sudah tahu cara masangnya. Oke, setelah terpasang kayak gini, untuk bagian lampu sudah terpasang, saya akan coba langsung ganti bagian colokan karena jelas ini yang bermasalah adalah colokannya. Tapi kelihatannya colokannya bagus memang, tapi ya kalau sudah harus dioperasi, kenapa harus enggak diganti? Ya lebih baik kan diganti seperti itu. Saya walaupun colokan yang digantikan tidak sama, namun saya akan coba pasang dengan cara dipotong bagian soket dan saya akan sambungkan langsung, tidak melalui soket lagi. Dan di sini setelah saya ganti, setelah saya rapikan untuk kabelnya, langsung saya pasang lagi cover bawahnya. Saya pasang, saya rapatkan, saya rapikan, saya pasang bagian baut semua. Nanti setelah itu kita coba lagi apakah di sini sudah menyala atau tidak, seperti itu. Oke, saya pasang di bagian pinggir karena cuma satu bagian bautnya. Setelah itu saya akan coba kembali. Namun nanti ini saya akan coba untuk memasak apakah ini sempurna untuk matang bagian nasinya atau tidak. Oke, saya coba. Alhamdulillah di sini menyala. Saya coba pindah, di sini tidak mau pindah, namun mungkin masih seret. Saya coba ulang-ulang, ternyata sudah lancar. Ini sudah lancar. Kenapa tidak mau tinggal? Karena di situ tidak ada panci yang ada di dalamnya. Jadi rice cooker ini sudah top, markotop sudah bagus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.